Rasulullah beriktikaf, tidak pergi kemana-mana, mengkhususkan diri ibadah kepada Allah. Itulah iktikaf di akhir bulan Ramadan. Maka timbullah syariat saum. Ada agama yang mengajarkan ibadah itu mencari kepuasan rohani dengan berziarah, berwisata ke tempat-tempat yang dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah kepada kita semua, ibu bapak sekalian. Ini dengan anwa'ul ibadat, macam-macam ibadah. Ini ingin menunjukkan diantara kesempurnaan syariat Islam. Ibadah itu tidak hanya satu macam. Ada beragam macam dari ibadah itu, sesuai dengan tabiat karakter dari sifat manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Maka kebutuhan jasmani rohani itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat Islam. Semuanya ada, semuanya lengkap. Kalau ada di agama yang lain, ibadah itu yang menyukai sujud ke patung, ke gunung, nyembah arca. Ada ibadah agama yang lain seperti itu? Ada, yaitu yang menyembah arca, sujud ke gunung. Maka dalam Islam disyariatkan ibadah yang ruku sujud. Itulah ibadah sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Kemudian ada orang yang senang dalam beribadah itu melalui penderitaan, bertapa, bersemedi. Maka dalam Islam juga ada ibadah yang mengajarkan menderita, menahan diri, semacam bertapa, bersemedi. Itulah dalam Islam ada ibadah saum. Bagi yang suka uzlah, suka bertapa, bersemedi, ada dalam Islam. Itulah iktikaf. Sebelum Rasulullah jadi Rasul, menerima wahyu, dulu beliau beribadah iktikafnya di Gua Hiro, kan begitu ya? Di Gua Hiro sampai turun wahyu. Setelah beliau jadi Rasul, jadi wahyu, turun syariat sholat, syariat saum. Nah, maka dalam saum itu dilanjutkan kebiasaan Rasulullah beriktikaf, tidak pergi kemana-mana, mengkhususkan diri ibadah kepada Allah. Itulah iktikaf di akhir bulan Ramadan. Maka timbullah syariat saum. Ada agama yang mengajarkan ibadah itu mencari kepuasan rohani dengan berziarah, berwisata ke tempat-tempat yang dianggap sakral, suci. Maka di Islam ada apa coba? Ada ibadah haji, ibadah umroh, Masya Allah. Ada orang yang senang berinvestasi, menyimpan harta benda kekayaan untuk jadi tabungan yang banyak. Di Islam ada lebih hebat dari itu. Itulah ada infak, sedekah, wakaf. Jadi pendek kata Bapak sekalian, Islam itu mengajarkan syariat kepada umatnya, ibadah yang lengkap. Mau ibadah macam apapun ada. Maka tidak perlu buat-buat sendiri. Tidak perlu ada. Mau ibadah yang macam apa? Dari mulai ibadah harian, sholat,
Ibadah pekanan ada, sholat juga, sholat Jumat. Ibadah tahunan ada juga, sholat tahunan. Maka ada orang yang sholatnya itu rajin tiap hari, ada yang sehari semalam juga dipilih saja, dipilihnya hanya maghrib saja sama isya, karena lagi ada di rumah. Kalau tempat kerja nggak pernah sholat, seumur hidup sholatnya maghrib dan isya. Masih mendingan ibu-bapak sekalian, ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, Jumat saja ada yang begitu banyak. Bahkan ada yang sholatnya setahun sekali saja, Idul Fitri, atau 2 kali dengan Idul Adha. Ada yang seumur hidup sholatnya sekali, itu pun disolatin. Jadi menyadari sebagai muslimnya itu pas meninggal saja minta disolatin, minta di masjid. Ada yang begitu? Banyak. Kata siapa? Hasil penelitian, hasil survei. Siapa yang meneliti menyurvei? Itu bukan orang kita, ini suatu lembaga riset yang ada di Amerika, namanya Pew Research Center. Jadi pusat penelitian di Amerika yang meneliti ciri beragamanya masyarakat di dunia, macam-macam agama gitu, termasuk agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Yahudi. Dikelompokkan manusia itu yang beragama berapa persen, tidak beragama persen. Ternyata masih banyak yang belum beragama. 20% dunia ini tidak beragama, ateis. Lalu 80% yang beragama juga nggak melaksanakan agama. Nah, ada penelitian menarik di Indonesia 2019. Itu disurvei penduduk Indonesia ini, duka Bapak Ibu sekalian, pernah kasurvei itu. Survei dipilih itu seluruh Indonesia, karena saking seueurna muslim Indonesia kan 250 juta. Ya mungkin kita enggak kasurvei. Yang disurveinya hanya sekian ratus ribu dari 250 juta. Diacak gitu seluruh Indonesia. Ditaros agamanya apa? Muslim. Oh ternyata muslim Indonesia 87,5% dari 288 juta, sekitar 250. Disurvei lagi, suka sholat tidak? Ternyata dari seluruh muslim yang suka sholatnya hanya berapa? 80%. Ditanya lagi, suka sholat tiap hari atau seminggu sekali? Ternyata yang suka sholat tiap hari itu 5 kali sehari semalam, itu jumlahnya hanya di bawah dari 40% tuh. Yang rajin 5 kali sehari semalam. Sampai kepada yang paling taat, apakah suka melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu kalau di rumah, itu hanya 2%. Jadi menunjukkan masih banyak yang sholatnya saja seumur hidup 2 kali, seumur hidup sekali, seumur hidup waktu meninggal aja disolatin. Nah ini tuh menggambarkan fenomena masyarakat kita, realitas. Jadi masih perlu kita terus berdakwah, terus menyebarkan Islam. Kalau seluruh muslim Indonesia sudah seperti di Pamupuk ini, Masya Allah. Luar biasa. Nah Bapak sekalian, apa hikmah Allah menciptakan syariat itu berbeda-beda? Dari mulai berwudu, sholat, saum, zakat, haji, kurban, dan sebagainya. Pertama, sebab hari manusia itu gaduh sifat jenuh, bosan, tergesa-gesa. Makanya Al-Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Manusia itu diciptakan, firman Allah, punya sifat halu'an, suka berkeluh kesah, bosanan, keselan, jenuhan gitu. Mudah bosan,
mudah jenuh, cepat kesel, tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula, di ayat Al-Isra disebutkan ari manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Khuliqal insan min ajal. Maka karakter dasar manusia itu tergesa-gesa, kemudian malas, jenuh, bosanan. Antusiasnya itu terbatas. Apa antusias itu ya? Semangat. Nah, semangat terbatas. Coba ibu sekalian, sekarang masih semangat nggak mengaji? Masih. Setengah jam masih semangat nggak? Semangat. 1 jam masih semangat nggak? 2 jam semangat nggak? 3 jam semangat nggak? Bubar kan? Jadi kalau ngaji saya di sini lebih dari sejam pasti bubar, sekarang betul nggak? Betul. kabur aja dulu. Itu sifat manusia. Nah, makanya sejalan dengan sifat manusia bosanan, jenuhan, kemudian males, maka Allah menciptakan anwaul ibadat. Ibadatnya macam-macam. Aya nu semangat teh ku salat, semangat ku salat. Aya nu semangat teh salat teh maghrib hungkul ada gitu. Begitu Isya malas. Itu sifat manusia. Ada yang dengan sholat sudah mulai jenuh, datanglah waktu Ramadan, semangat lagi, betul? Coba lihat bulan Ramadan ibu sekalian, terutama Ramadan pertama sampai hari ke-10, penuh nggak masjid? Penuh masjid. Begitu sudah 10 kedua, 10 ketiga, masih penuh apa kosong? Kosong. Itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Mudah jenuh, mudah bosan. Maka Allah ciptakan beragam macam ibadah sehingga semangat itu dipompa terus, balik lagi semangat lagi. Maka ada orang yang sudah lalai, sudah lemah, sudah putur, sudah layu semangatnya, datang Ramadan segar lagi, semangat lagi, dicas lagi oleh Allah SWT. Nah, ini diantara hikmah daripada Allah menciptakan macam-macam ibadah. Maka masing-masing ibadah itu oleh Allah SWT diciptakan berbeda waktunya, berbeda tempatnya, berbeda tata cara, berbeda fadilah dan hikmahnya. Sholat waktunya tetapkan, ada yang sehari semalam 5 waktu, ada yang sepekan yaitu Jumatan, ada yang setahun sekali Idul Fitri, Idul Adha. Sehingga orang punya kesempatan, mungkin belum bisa yang sehari semalam 5 kali, yang seminggu dulu sekali. Tidak bisa seminggu sekali, mungkin yang seumur hidup mulai belajar sholatnya pas Idul Fitri saja, kesananya mulai lagi tertarik sholat. Itulah kesempatan yang diberikan Allah orang untuk selalu punya peluang masuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak sekalian orang mulai setar belajar sholatnya pas Ramadan saja, ada. Di luar Ramadan tidak pernah tertarik sholat, begitu datang Ramadan menikmati tarawih. Bahkan ada orang sholat, mulai sholatnya itu bukan dari yang wajib dulu, dari di rumah dulu, justru langsung mulai belajar sholat di Mekah dulu. Seumur hidup nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, giliran haji berangkat haji. Pas haji belajar sholat di sana, ternyata sholat itu nikmat. Pulang haji kakarek sholat ayah. Itulah Allah ciptakan aneka ragam ubudiyah ini. Maka dengan sholat Allah beri kesempatan setiap orang menata waktu, berdisiplin dengan waktu yang Allah berikan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Hafidhu ala sholati wa sholatil hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, itu waktu-waktu sholat. Kaifiatnya macam-macamnya, yang wajib, yang sunnah. Datang perintah zakat, waqimus sholata wa atuz zakata khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Datang perintah saum, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datang lagi perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lengkaplah ibadah manusia itu. Tapi Bapak sekalian, dari macam-macam ibadah itu ada yang mempersamakannya. Apa yang mempersamakan macam ibadah itu? Semua ibadah tujuannya satu, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya, memahaesakan. Maka mau sholat, mau saum, mau zakat, mau haji, itu tujuan utamanya satu, yaitu adalah tahqiqut tauhid, mewujudkan ketauhidan kepada Allah. Maka sholat kalau tidak mewujudkan tauhid, tidak bermakna di sisi Allah. Saum kalau tidak mewujudkan tauhid, tidak bermakna di sisi Allah. Zakat tidak dasari oleh tauhid pada Allah, tidak bermakna. Apapun amal ibadah kalau tidak tahqiqut tauhid, mewujudkan ketauhidan pada Allah, itu sia-sia. Kata siapa? Firman Allah. Dalam Az-Zumar Allah firmankan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Firman Allah, telah diwahyukan padamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi sebelum beliau. Apa diwahyukan tuh? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan punah, akan sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Bayangkan, ini firman Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah syirik? Tapi diingatkan oleh Allah. Engkau sholat, engkau saum, engkau zakat, engkau haji, semua kebaikan kau lakukan, tapi engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Engkau akan sia-sia. Ini poin pertama. Jadi sadaya ibadah teh tujuan nama sami naon? Tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Sampai-sampai Ibnu Abbas menafsirkan seruan dalam Al-Qur'an ibadah itu maksudnya tauhid gitu. Jadi kalau ada ayat di Al-Quran, ya ayuhan nasu budu, wahai manusia beribadahlah, ya ayuhan nasu budu, wahai manusia beribadah, itu kata beliau, ya ayuhan nas wahidu, wahidu, bertauhidlah, bertauhidlah. Sebab mualaya ibadah tapi ku Allah upami tidak bertauhid. Nah ini pertama. Janten seluruh tujuan ibadah itu inti anu pokoknya sami. Naon? Nyata tahqiqut tauhid, ngawujudkan, menunaikan tauhid kepada Allah. Nah, maka jangan sampai dalam ibadah ada syirik. Ini pertama tuh. Yang kedua, sekalian, seluruh tujuan ibadah itu sama. Setelah tahqiqut tauhid apa? Sebagai takfiruz dzunub, untuk membersihkan dari dosa. Nah, jadi ibadah tuh wasilah litakfirid dzunub. Semua ibadah Allah berikan sebagai pensuci dari dosa. Coba Bapak Ibu aos keterangan-keterangan, baca dalil-dalil tentang seluruh ibadah, dari mulai wudu, sholat, saum, zakat, haji. Semua keterangan menunjukkan tujuannya adalah takfiruz dzunub, membersihkan dari dosa. Cobi umpamanya dalil wudu apa? Banyak sekali. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, siapa orang yang berwudu dengan sempurna, maka setiap air yang membasuh wajahnya itu membasuh dosa-dosa yang ada dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya. Ketika orang membasuh tangannya dalam berwudu, bersama tetesan air wudu itu berguguran dosa dari tangannya. Ketika dia mengusap rambutnya, telinganya, maka berjatuhan dosa-dosa dari
apa yang ada di pikirannya, di otaknya, apa dari didengarnya ketika dia membasuh kaki, berguguran dosa dari langkah-langkah kesalahan kakinya. Masya Allah. Itu namanya apa? Takfirud dzunub, menghapus dosa. Salat takfirud dzunub. Bahkan Rasulullah menggambarkan masalu sholawatul khamsu kamasali nahrin jarin piba bi ahadikum yaktasilu fihi khamsa maratin fi yaumin wa lailatin. Ari syariat salat tuh dawuhan Rasulullah ku Allah disyariatkeun eta teh ibarat jalmi anu gaduh bumi ngadamel kolam, ngadamel pancuran di payunan bumina. Atanapi ngadamel sungai yang airnya itu jernih mengalir deras, kamasali nahrin jarin, seperti sungai yang mengalirkan air yang bersih. Yaktasilu fihi, terus si eta jalma teh tiasa mandi dina pancuranana, dina balongna, dina sungaina sabaraha kali sadina sawengi? 5 kali. Maka dawuhan Rasulullah hal yabqa min daronihi sayun, pantes teu lamun eta nu boga imah teh katingalina kucel, dekil, endek kumel, loba dakina. Kinten-kinten baru sadayana, bagaimana pendapat kita kalau ada orang punya rumah bagus, di depannya ada kolam renang, tapi tiap papanggih jeung manehna bau tara ibak. Ya kumaha, apa ini orang ini, buat apa punya kolam renang di bagus-bagus depan rumahnya, taman ini. Sedangkan dia itu sendiri tubuhnya tebal dengan daki, tara mandi. Nah maka sabda Rasulullah, Allah syariatkan sholat itu 5 waktu sehari semalam, ibarat orang bikin kolam renang untuk dia bisa mandi 5 kali sehari semalam, dibersihkan dosanya. Maka sabda Rasulullah, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma majtunibal kabair. Ari salat nu 5 waktu ti subuh ka duhur, duhur ka asar, asar ka maghrib, maghrib ka isya, isya ka subuh deui, Jumat ka Jumat, dawuh Rasulullah eta teh Allah ciptakeun sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dengan syarat apa? Majtunibal kabair, selama ditinggalkan dosa besarnya, yaitu tidak syirik, tidak berzina, tidak membunuh. Itu Masya Allah. Jadi tujuan sholatnya untuk apa? Takfiruz dzunub, menghapus dosa. Ayeuna taroskeun kana zakat, ari zakat naon? Takfiruz dzunub. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot harta zakat ti jalma-jalma nu baleunghar dawuhan Allah. Untuk apa? Membersihkan mereka dari dosa. Nah, nanti akan dijelaskan tina fungsi nu katilu tazkiyah. Kemudian saum, jelas, apalagi saum kan paling hafal dalilnya saum. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan ihtisaban, mengharap ridho Allah, imanan, iman kepada Allah, apa pahalanya? Diampuni semua dosanya tuh. Takfirud dzunub deui. Begitu pula syariat haji dan umroh, takfirud dzunub. Sabda Rasulullah, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ti umroh ka umroh eta teh menghapus dosa. Teu aya balasan yang lebih utama untuk haji kecuali surga. Maka kata Rasulullah, siapa orang menunaikan haji dengan sesuai nusuk manasik Rasulullah, ia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Jadi kesimpulanna natina keterangan-keterangan tadi, ibadah teh setelah tahqiqut tauhid adalah takfirud dzunub, membersihkan dosa. Nah, yang ketiga Bapak sekalian, selain takfirud dzunub, yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah
hikmahnya besar. Dalam hal apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan, mensucikan jiwa. Dalam makna yang luas, tazkiyah. Nah, tazkiyah itu adalah puncak dari kesuksesan, keberhasilan hidup manusia. Jadi ibadah semuanya untuk menyukseskan hidup manusia fid dunya wal akhirah. Maka dalam Al-Quran Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Wa nafsin, demi jiwa, demi nafas. Apa bedanya jiwa sareng ruh? Airu sareng jiwa sami teu? Sausaha. Nafas sama ruh sama apa tidak? Beda. Kalau ruh itu ia adalah nuraniun, jismun latifun, satu zat yang lembut yang dia berdiri sendiri. Maka ada makhluk bisa hidup hanya ruhnya saja tanpa jasad. Ada enggak? Apa makhluk yang roh saja tanpa jasad? Malaikat, jin, tuh. Arwah udah meninggal, itu ruh saja, nggak punya jasad. Nah, itu namanya ruh. Dia makhluk berdiri sendiri yang bisa hidup tanpa bersatu dengan jasad. Kalau nafas itu adalah sifat kehidupan yang melekat dari makhluk yang berjasad, itu nafas. Apakah nafas juga ada yang tidak pada jasad? Ada. Nafas itu adalah penggerak pada ruh bagi makhluk yang tidak berjasad. Ari nafas mah tidak abadi, ia akan berhenti hidupnya. Tapi kalau ruh abadi. Makanya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap napas bakal maut. Nu maut teh napas atau ruh? Ketika orang meninggal itu yang meninggal ruhnya atau jiwanya? Jiwa, napas. Tatangkalan punya napas atau punya ruh? Pohon ibu punya napas atau punya ruh? Punya napas, tidak punya roh. Dia punya napas, makanya pohon pun mati, tapi tidak hidup lagi di akhirat. Betul? Kullu nafsin, pohon punya napas, makanya bisa mati. Hewan punya napas, punya, makanya mati. Manusia punya napas, makanya mati. Jin punya napas, Malaikat punya, maka setiap makhluk hidup yang punya napas akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau ruh tidak akan mati. Bagaimana Ustaz membedakannya? Gini membedakannya. Ibu, bapak, bayi di dalam kandungan ibunya itu bertahap ya. Dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, idham, janin, jadilah lahir jadi sobiyun, jadi bayi itu lahir. Pertanyaannya, apakah calon bayi itu di rahim seorang ibu sudah ditiupkan ruhnya ketika usia sebulan? Sebulan sudah dikasih ruh belum? Berapa bulan dikasih ruh? 4 bulan. Kata siapa? Kata hadis Nabi, yaitu di 40 hari yang ketiga setelah 120 hari. Wa nufiho fihir ruh, ditiupkan ruh kepada janin kalau sudah 4 bulan 120 hari. Pertanyaannya, berarti sebelum ada ruh hidup apa mati? Bener mati. Ibu, halo. Ari bayi teu acan ditiupkeun ruh, tos hirup atau napi masih mati, masih maut? Bingung ibu. Aya libatkeun masih mati atuh Ustaz. Atuh mun mati mau malu berkembang terus teh atuh karuron namina. Berarti sebelum 4 bulan juga janin itu sudah hidup, bahkan sebelum jadi janin sudah hidup. Sperma itu hidup apa mati?
Hidup. Sel telur hidup apa mati? Hidup. Lamun sel telurnya mati, keluar jadi haid bagi wanita tuh. Kalau sperma itu mati, nggak bisa membuahi sel telur. Kenapa jadi mudghah, jadi alaqah, jadi mudghah? Lantaran spermanya hidup, sel telurnya hidup, bersatu, hidup, berkembanglah jadi janin. 4 bulan baru datang ruh. Berarti yang menghidupkan itu bukan ruh, betul? Yang menyebabkan bayi hidup bukan ruh, betul? Harus yakin atuh. Jangan ragu. Kan dacan aya ruh kitu hidup, betul? Iya. Ruh itu memadukan antara cangkang jasad dengan ruh yang baru, yaitu makhluk baru. Maka suatu saat akan pisah lagi, itulah namanya meninggal. Tuh. Itu. Maka firman Allah, wa nafsi wa ma sawah, demi jiwa yang kami sempurnakan. Tapi kenapa jiwa di sini nggak disebut demi ruh? Sebab dalam Al-Quran terkadang jiwa maknanya meliputi ruh, tuh gitu. Begitu pula ruh terkadang meliputi maknanya jiwa. Karena geraknya ruh dalam jasad, karena adanya jiwa. Ruh jika tidak ada jiwa di dalam tubuh tidak bisa menggerakkan tubuh, karena sudah mati sel-sel semuanya. Ruhnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Nah, maka firman Allah, jiwa manusia itu diciptakan Allah dengan bersih dan dengan sempurna. Wa nafsi wa ma sawa fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam jiwa manusia itu, nah di sini mah jiwanya perpaduan antara ruh dengan sifat hidup, kesadaran hidup, itulah jiwa. Maka firman Allah, dalam jiwa itu manusia diberikan 2 sifat. Nah, fa'alhama, inspirasi. Ada inspirasi ilham kepada ketakwaan. Nah, ini inspirasi baik, dorongan yang positif dalam hidup. Maka jalmi suka niat baik. Tetapi juga fujuroha, fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa terkadang diberikan dorongan fujur, keburukan. Lalu firman Allah, qad aflaha man zakka, maka beruntung berbahagia orang yang menjaga kesuciannya. Tuh. Jadi ruh dan jiwa manusia itu bisa bersih, bisa kotor. Bersihnya itu dengan bertauhid dan taat kepada Allah, kotornya itu dengan syirik dan dosa. Ini makanya kalau kotornya syirik itu kotornya pokok, tetiasa dibersihkan deui. Kalau kotornya karena dosa masih bisa diampuni oleh Allah. Maka firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakka. Orang yang sudah aflah, yang sudah sukses, sudah berhasil adalah orang yang mampu mensucikan jiwanya. Tuh. Maka tadi ibadah fungsi nukatiru naon? Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Untuk apa? Untuk sampai kepada kebahagiaan, untuk sampai kepada kesuksesan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka ibadah itu adalah sarana manusia mencapai kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, jasmani dan rohani. Itu fungsi ibadah yang ketiga. Maka tanpa ibadah manusia tidak bisa mendapatkan sarana tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, tidak bisa takfirud dzunub, menghapus dosa, dan tidak mencapai kesucian jiwa. Itu sebabnya Bapak sekalian, ibadah-ibadah disyariatkan oleh Allah, puncaknya bagaimana manusia sampai kepada kesucian jiwa. Maka sholat agar manusia berzikir pada Allah, agar manusia terhindar dari maksiat. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepada. Kenapa harus zikir? Sebab ketenangan jiwa manusia dengan zikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka puncak dari sholat, ketika sholat telah menjadi sarana penenang jiwa, pembahagia jiwa. Maka Rasulullah itu kalau sedih, bimbang, kemudian gelisah karena banyak tugas yang berat, berkata-kata pada Bilal,
Ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal tenangkanlah jiwa kami dengan sholat. Cepat adzan kalau sudah waktunya. Tidak bisa cepat-cepat sholat, cepat-cepat adzan tapi belum waktunya. Tapi kalau datang waktu sholat, Rasul itu gembira. Kata beliau, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal tenangkan jiwa kami dengan sholat. Jadi begitu mendengar kumandang adzan, alhamdulillah ada saat untuk membahagiakan jiwa. Ayo orang malain datang waktu teh murungkut. Aduh, geus sholat deui wae teh. Perasaan kakarek tadinya nya udah kasorean asarna. Ini puncak ibadah yang ketiga yang paling berat. Merasakan ibadah ini sebagai sarana tazkiyatun nufus. Merasa bahagia dengan ibadah, Masya Allah. Inilah yang menjadi cita-cita setiap mukmin ya, setelah ibadahnya dilaksanakan mengikuti sunnah Rasul, bagaimana menikmati. Nah ini menikmati dari ibadah itu tazkiyatun nafas. Ketika jiwa sudah suci, ibadah itu nikmat. Ini yang berat. Maka sholat saja Rasul mengatakan arih nabi sholat, karena dengan sholat itu menenangkan jiwa. Waju'ilat qurratu aini bis sholat. Allah jadikan ketentraman jiwaku dalam sholat, Masya Allah. Nah ini dalam sholat. Begitu pula yang lain-lain. Saum, wah luar biasa. Zakat luar biasa. Zakat bos sekalian, sampai dinamakan zakat. Padahal semua ibadah juga zakat, mensucikan. Tapi kenapa mengeluarkan harta? Karena setingkat lebih tinggi dari sholat. Sholat mah pengorbanan waktu dan tenaga kepada Allah, jasad kita. Kalau zakat itu pengorbanan harta. Nah, ketika pengorbanan harta terkait dengan keberatan jiwa, maka disebutlah zakat. Maka kalimatnya juga khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Nah, apa yang dibersihkan dengan sholat, dengan zakat? Kalau sholat, Bapak Ibu, yang dibersihkan jiwa pelaku sholatnya. Tapi kalau zakat, yang dibersihkannya banyak. Pelaku sholatnya, zakatnya, muzaki, penerima zakatnya, mustahik, dan hartanya. Makanya disebutkannya dua kali, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan dan menyucikan. Pertama, dibersihkan harta dari kotoran. Maka kata Nabi, apa fungsi dari zakat fitrah? Kata Nabi, Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah tuhrotan lis-shaimi min anil lagwi warofasi, sebagai pembersih tuh bagi orang yang berpuasa. Mungkin puasanya kata-kata kotor, perbuatan yang tidak layak, dilengkapi, disempurnakan ku zakat fitrahnya. Nah, kalau zakat amwal, zakat yang lain itu membersihkan hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kalian tuh ada hak orang lain, keluarkan. Maka zakat itu kata Nabi ausahul mal, itu kotoran harta. Makanya itu sebabnya Rasulullah mengharamkan menerima zakat. Itu Rasul mah haram menerima sedekah. Bahkan bukan hanya Rasul, tapi semua anak keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul. Bahkan bukan hanya dzurriyyah Rasul, tapi ahlul baitnya, yaitu paman-paman beliau, uwa-uwa beliau. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena zakat itu adalah kotoran harta. Tidak patut keluarga Rasul yang suci menerima kotoran harta. Yang kedua, hikmahnya menghindari fitnah. Oh, pantesan Rasulullah mewajibkan zakat teh supaya keluarganya kaya, menerima zakat. Coba Bapak sekalian, kalau zakat itu ke Rasul, pasti semuanya ingin sedekah ke Rasul, betul? Apalagi sedekah ke Rasul, terus didoakan, diistighfarkan oleh Rasul, berbondong-bondong orang semuanya zakat ke Rasul. Sekarang aja banyak orang zakatnya ke kiai, betul? Zakat ke ustadz persis aja yang nggak pernah gitu. Tidak menerima zakat kecuali kalau dia bagian sabilillah, bagian miskin, oh gitu. Nah, yang rada aneh itu gini, orang mengaku anak cucu keturunan Rasul,
tapi kerjaannya nyari sodakoh. Ada nggak? Ada yang begitu? Nah, itu menunjukkan kontradiksi. Itu menunjukkan kontradiksi. Kalau benar anak cucu Rasul, kalau benar ahlul bait Rasul, malah haram menerima zakat dan sodakoh. Jangan sengaja melabeli diri cucu Rasul supaya keliling cari sodakoh. Nah, itu tidak benar, haram dalam Islam. Karena diharamkannya itu hikmahnya untuk menghindari menjual nama besar keluarga Rasulullah. Suci keluarga. Wa yuridu ayutahhirakum ahlal baiti tathira. Allah hendak mensucikan kalian wahai ahlul bait, wahai keluarga Rasul, sebersih-bersihnya dari fitnah dan dari makanan yang tidak patut. Tuh, itu Rasul. Nah, ini hikmahnya. Maka Rasul enggak boleh. Karena itu zakat itu pertama membersihkan harta dari hak orang lain, dari kotoran harta namanya. Maka harta yang sudah dizakati sudah jadi bersih. Yang kedua, membersihkan tabiat manusia. Muzakinya dibersihkan. Apa tabiat manusia? Manusia itu berdasarkan kepada harta itu satu, cenderung rakus. Betul nggak? Ada nggak orang merasa sudah puas dengan harta? Ada nggak? Nggak pernah. Coba sekalian, makan mah sama, kita sesuap. Ngambil nasi sepiring. Itu semuanya sama, nggak ada yang dari itu. Tapi kerakusan manusia itu melebihi langit dan bumi, betul? Orang umpamanya seorang direktur utama Pertamina itu, ini mah bukan gibah ya, sebab udah diberitakan. Kalau sudah diberitakan berarti bukan gibah, ini mah fakta, kenyataan. Orang setahun digaji 3,6 miliar. Berapa ibu? 3,6 miliar. Seberapa 3,6 miliar itu? Nggak tahu. Coba sebulan. Masya Allah. Kalau dibagikan orang sekecamatan aja cukup untuk makan selama Ramadan. Ini seorang sebulan, bayangkan. Kalau dia beberapa tahun jadi pejabat. Tapi merasa cukup apa tidak? Tidak. Apa buktinya? Korupsi. Buat apa tuh ya? Yang ada saja nggak bakal kemakan. Itu saking rakusnya manusia pada harta. Kalau sudah merasa lezatnya harta, tidak ada orang yang merasa cukup. Maka kata Nabi, idza kana li ibni adam wadiyan, apabila anak cucu Adam diberi itu uang selembah emas, segunung emas, labtago salisan, bakal neangan nu katilu. 2 gunung wae can beak geus mikirin nu katilu. Ieu jalma aneh gitu. Ah, ini kerakusan manusia. Maka tujuan dari zakat itu mikir gitu. Buat apa kalian teh? Kan udah lebih dari kebutuhan. Tuh masih banyak orang yang butuh. Itulah tazkiyah dari zakat pada orang muzaki. Maka kalau orang rajin zakat tapi terus rakus, nah itu harus dipertanyakan. Ustaz Abi mah alhamdulillah terakus, cita-cita teh hoyong ageng zakatnya, alhamdulillah. Berarti dia mah ingin lebih banyak berbaginya tuh. Itu seperti sahabat Abdullah Abdurrahman bin Auf, tuh Utsman bin Affan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Itu sifat buruk dari harta, yaitu tomak, rakus manusia itu. Makanya kata Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lamun can diwawalan ku taneuh beureum, saur bahasa Banjara bahasa Pamengpeukna, can diwawalan ku taneuh beureum, moal ngarasa seubeuh manusia mah tina dunya. Tuh. Kakarek seubeuhna teh lamun geus diwawalan ku taneuh beureum, hatta zurtumul maqabir. Itu manusia. Itu tujuan zakat, mengendalikan dari sifat kerakusan. Yang kedua apa? Membersihkan dari sifat kecemburuan. Manusia mah cemburu.
Lamun dia kaya, ada yang lebih kaya teh iri. Nah, itu kan sifat manusia. Yang ketiga, membersihkan sifat apa? Sifat takabur, sombong. Cobi we nuju miskin mah tawadu pisan. Dedepean, santun ke tiap orang. Da tawadu teh tara mawa duit. Iya kan, kemana-mana tawadu. Pak pendak, Pak puntennya abi teh bade wangsul, saya pun ongkos tiap jalmi saya gitu tuh. Aya ku tawadu pisan ya jalmi. Memang sengaja tara mawa duit, da percaya bakal diongkosan ku batur teh. Begitu punya kaya, nggak dadak, lupa ke tetangga. Bahkan dalam hadis ceritakan sampai melupakan ibu bapaknya, gara-gara apa? Harta tuh. Itu sifat manusia. Tengaku ibu bapana lantaran miskin, fakir, dia kaya raya sampai begitu. Itu rusaknya manusia harta. Karena memang harta teh malu teh muyul, condong. Makanya turun dah syariat zakatut tohiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, selain ngabersihkeun harta, ngabersihkeun muzaki, ngabersihkeun masyarakat tina sifat-sifat kecemburuan sosial. Iri, dengki, fakir, miskin, kajalma kaya. Maka semakin banyak orang gemar sodakoh, makin tentram orang fukara masakin. Alhamdulillah, walaupun kita fakir miskin, tetangga saudara kita diberikan karunia oleh Allah, kita itu diberikan kecukupan oleh Allah lewat mereka. Sabab manusia mah hakikatnya ngan ukur talang hungkul, menyalurkan rizki dari Allah. Nah itu, ini bos sekalian, fungsi dari zakat. Makanya wa tuzakkihim biha, mensucikan, membersihkan. Bersihnya itu hartanya, jiwa muzakinya, dan mustahik. Maka Allah menjamin sodakoh mah, zakat mah tidak akan pernah berkurang harta. Sebab logikanya gini, kalau orang itu menggunakan riba, dan apa wa ma ataitum mir riba fala yarbu'a indallah, apapun yang kamu lakukan untuk tujuan riba tidak akan pernah bertambah di sisi Allah. Orang yang suka riba itu hanya mengumpul-ngumpulkan uang jadi modal, itulah kapitalisme, disimpan di bank dalam negeri, luar negeri, bertriliun-triliun disimpan. Itu milik seorang, yang dia pegang hanya angkanya. Betul nggak? Ada nggak orang bawa-bawa harta berkarung-karung? Ada nggak, Bu? Yang bawa angkanya doang. Uangnya di mana? Disimpan di bank tuh. Tidak beredar. Sedangkan banyak orang yang membutuhkan, tidak boleh apa-apa. Makanya wa ma ataitum riba fala yarbu'a indallah. Apa yang kalian keluarkan dengan cara untuk riba tidak akan pernah bertambah di sisi Allah. Wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian infakkan di sisi Allah, maka itulah di sisi Allah yang dilipat gandakan. Jadi yang dilipat gandakan oleh Allah mah sodakoh. Kenapa bedanya sodakoh dengan riba? Ari orang riba mabu, orang kaya ngumpulkan harta tijami miskin. Terus teh minjem dikumpulkan. Jika orang seueur balanja puntennya sanes anti Alfamart, Indomaret. Cuma bayangkan terus kalian, puluhan ribu toko semacam Alfamart, Indomaret ya, itu sampai ke desa-desa. Itu yang belanja petani puntennya, buruh, kemudian tukang gojek, tukang parkir belanja. Yang belanja 1.000, 2.000, 3.000. Setelah berkumpul beratus-ratus juta sebulan di satu rumah. Dari ribuan konter dibawa ke pusat tuh, Bu. Betul nggak? Dari pusat dikirim jadi barang lagi, betul? Dibeli lagi, uangnya bawa lagi ke pusat, kirim lagi barang. Makanya makin kurang beredar di masyarakat, uang teh numpuk di orang kaya. Itu yang disebut dengan sistem kapitalisme. Tapi kalau orang sodako, orang kaya nggak nyimpen uang, karena dia dibagikan masyarakat. Tadi saya sebutkan, Bapak Ibu, 3,6 miliar satu bulan seorang pejabat tertinggi di sebuah BUMN umpamanya, dia pegang uang. Di mana? Hanya disimpan di bank, hanya untuk sendiri, keluarga.
Coba kalau itu bagikan, berapa kelurahan itu kebagian, betul? Nah, itulah. Wa ma'ataitum min shadaqatin, dan apa yang kalian keluarkan sedekah, fa yudha'ifahu liman yasha, Allah akan lipat gandakan. Ini diantara filosofi dari syariat-syariat ibadah. Nah, yang terakhir, apalagi ini saum yang kita jalani. Saum ini diberikan keistimewaan oleh Allah SWT, walaupun tujuannya sama, mentakfirud dzunub, tazkiyatun nafas, tapi keistimewaan ini namanya hikmahnya, dampaknya berbeda dari semua ibadah. Tidak ada ibadah dalam Islam yang menyaingi, melebihi hikmah syariat yang besar daripada saum. Itu sebabnya kenapa Rasul bersabda ya dalam hadis qudsi, kata Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan manusia teh milik maranehna, milik mereka, kata Rasulullah. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa mah hanya milikku dan aku yang akan membalasnya. Asyamu junatun, saum itu laksana perisai, sabda Rasulullah. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min azli, firman Allah, hanya karenaku dia ninggalkan makan, minum, syahwatnya. Maka Bapak sekalian, kalau sholat ada waktunya, bisa cepat, bisa lambat, betul? Berapa menit biasanya ibu-ibu sholat maghrib? Telangkung we Ustaz, menuju saum ada lapar, sok rada cepet. Biasana teh cek capek, kul ya ayyuhal kafirun sareng kul huwallah. Upami menuju saum mah. Tapi upami menuju nyalse, nah sok rada lami. Biasa alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur sareng wailul likulli humajah. Ya, paling gitu. Tapi upami menuju seueur ka sedih, Ustaz sok rami. Upami menuju sedih, seueur ka hoyong ka Allah teh. Sok rada lami tah waduha, alam nasro gitu. Itu salat bisa diatur ke sendiri ya Bu ya. Bisa ekspres, bisa lambat. Coba saum tiasa teu kitu. Habis mah Ustaz emang saum teh bari dipercepat teh. Darurusuhan abdi teh bade ka Serang, duit kaduhur we ayeuna mah. Kenging teh. Biasa tuh. Moal biasa diatur ku urang, coba. Ya truku ta'amahu wa syarabahu wa sawatu min ajli. Kumaha Allah we tunduk patuh. Maka puncak daripada manusia tauhid kepada Allah. Manusia taat pada Allah, dekat kepada Allah itu ada pada saum. Ini yang tidak dimiliki yang lain. Maka saumah balasannya juga firman Allah, kumaha aku ana ajzi bihi. Tidak akan seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, aku yang mengaturnya. Inilah dahsyatnya dari ibadah saum. Maka Bapak sekalian, kenapa dalam masa ibadah saum ini subhanallah banyak jiwa-jiwa yang kembali terpanggil untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali menikmati. Sebab hanya dengan saumlah orang merasa bersama Allah. Puncak daripada dekatnya manusia kepada Allah, seolah-olah Allah bersamanya. Itulah muraqabatullah, ma'iyatullah. Rasa diawasi Allah, rasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Bapak sekalian, karena waktosnya atau jam 7.25, 5 menit deh. Jadi di sasi saum itu semua amal ibadah dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan sedekah saja, zakat saja yang terbaik itu kalau pas dengan saum Ramadan. Makanya yang tidak wajib zakat mal saja setelah Ramadan mah ditutup dengan zakat fitrah untuk berpadu antara ibadah jiwa dengan ibadah harta. Masya Allah. Abdulus sodakotu Ramadan, kata Rasulullah. Sodako yang paling utama diantaranya sodako Ramadan. Ini terkait dengan waktu. Kalau terkait dengan kaifiat, dengan contoh, dengan bentuk, itu sodako terbaik adalah wakaf. Makanya kenapa
ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan sampai kepada albirra, kebaikan tertinggi, sebagian mufasir mengatakan yakni ke surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai mau menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Ditafsirkan oleh para ulama itu teh wakaf tuh. Karena wakaf itu ibarat investasi dunia mah ingin dapat bagi hasilnya, untungnya dunia. Kalau wakaf bagi hasil nanti untuk akhirat. Masya Allah. Maka Abdulus Sodakoh itu wakaf. Ini yang dimaksud sodakotun jariyatun, sodakoh yang terus mengalir. Maka Bapak sekalian, di bulan Ramadan ini selain ibadah-ibadah yang sholat, dzikir, doa, tilawah Quran yang digemarkan oleh Rasulullah, banyak bersodakoh. Karena Rasulullah azwadun nas bil khair, wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yatihi fi kulli lailatin Ramadan fayudarisuhul Quran. Nah, kan gitu dalilnya. Rasul itu orang yang paling dermawan, tapi kedermawanan beliau berlipat ganda kalau di bulan Ramadan. Nah, maka bersodakoh di bulan Ramadan memperdalam dan memperluas nilai ibadah saum Ramadan kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian, dengan kita memasuki 10 kedua di bulan Ramadan ini sudah 9 hari, kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala, diberikan antusias, semangat terus di dalam menjalani ibadah dengan semakin paham terhadap tujuan dan hikmah daripada ibadah itu, yang disebut dengan hikmatut tasyri' wa falsafatuhu, hikmahnya syariat dan nilai-nilai kandungan luhur di dalamnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairul Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten? Mangga.